Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berikutnya dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit saja ya ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang pertama yaitu Pancasila. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sebagaimana biasa ya, agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, membawa kebaikan dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman. Amin ya robbal alamin. Sebagai pembuka seperti biasa, saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak ya atau kata-kata mutiara. Untuk pagi ini kata-kata mutiaranya adalah setiap kata yang kamu baca, setiap ilmu yang kamu pelajari adalah tabungan untuk masa depanmu. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, sekarang kita lihat slide judul kecilnya adalah Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia. Oke. Nah, kita tahu Pancasila adalah dasar negara kita ya. Selain dasar negara juga ideologi nasional Indonesia. Itu kita tahu dalam pelajaran sejarah, dalam pelajaran Pancasila juga, pendidikan Pancasila juga kita tahu dirumuskan waktu itu oleh para founding fathers kita ya. Dalam sidang BPUPKI yang waktu itu kita masih ingat diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Nah, itu banyak sebenarnya founding fathers ini yang turut andil dalam merumuskan dasar negara kita. Namun paling tidak kita harus mengingat ada 3 tokoh besar yang sepertinya harus kita ingat sampai sekarang ya. Tidak boleh kita lupakan. Misalnya siapa? Bapak Muhammad Yamin, kemudian Bapak Supomo, kemudian yang terakhir adalah Bapak Soekarno. Mereka adalah di antara sekian banyak yang ikut turut andil merumuskan dasar negara kita pada sidang BPUPKI. Kemudian kita tahu menurut sejarah kita juga melihatnya bahwasanya Pancasila itu kemudian disahkan oleh PPKI yang waktu itu diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Itu disahkan 1 hari setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lebih dari sekedar fondasi hukum, ternyata Pancasila itu juga merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, karakter dan jati diri serta jiwa bangsa Indonesia yang mengakar kuat dalam setiap sendi kehidupan. Mulai dari baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Nah, itu sekedar penjelasan singkat mengenai slide ini. Sekarang kita lihat slide yang berikutnya. Nah, Pancasila sebagai identitas nasional itu kita lihat bisa kita lihat sebagai jati diri bangsa, kemudian cerminan nilai, kemudian Pancasila itu juga sumber motivasi, kemudian Pancasila itu juga pedoman berperilaku dan tolok ukur kebenaran. Nah, kita lihat satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan jati diri bangsa adalah identitas nasional itu adalah jati diri kolektif, jati diri bersama kita bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dari bangsa yang lain. Pancasila mencerminkan karakter ya, mencerminkan
kepribadian dan nilai-nilai dasar yang membentuk siapa sebenarnya bangsa Indonesia. Jadi itu jati diri, sebagaimana jati diri individu umpamanya ya, menunjukkan siapa dirinya. Jadi Pancasila itu menunjukkan jati diri kolektif kita bersama bangsa Indonesia, yakni bangsa yang religius, bangsa yang humanis, bangsa yang demokratis, bangsa yang menjunjung persatuan dan berkeadilan sosial dan gotong royong. Nilai-nilai ini sudah hidup dalam budaya Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu. Nah, kemudian itu yang pertama jati diri bangsa. Sekarang kita lihat Pancasila sebagai cerminan nilai. Itu artinya Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, dan politik yang telah diwarisi secara turun-temurun. Artinya Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, misalnya apa, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, nilai-nilai itu tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita dan menjadi dasar dalam membentuk sikap, perilaku, dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita. Kemudian Pancasila sebagai sumber motivasi. Pancasila menjadi pendorong utama bagi setiap warga negara untuk berkarya umpamanya ya, dan berinovasi, menemukan sesuatu hal-hal yang baru. Maksudnya adalah Pancasila menjadi pendorong semangat atau motivasi bagi seluruh warga negara Indonesia, bagi seluruh bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negara ini, untuk memajukannya bangsa dan negara ini. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi untuk berbuat baik, bekerja keras, menjaga persatuan, serta mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, itulah contoh dari sumber motivator. Kemudian kita lihat Pancasila sebagai identitas nasional merupakan pedoman berperilaku. Nah, pedoman berperilaku maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila itu membimbing setiap individu, setiap kita bangsa Indonesia dalam berinteraksi sosial dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi panduan dalam bertindak dan berperilaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, masyarakat diharapkan dapat hidup rukun, dapat saling menghargai, baik perbedaan umpamanya ya, mengedepankan musyawarah, apalagi menjunjung tinggi keadilan serta tanggung jawab sosial. Kita tidak boleh berperilaku sesuka hati. Apa saja yang kita lakukan harus dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir sebagai tolok ukur kebenaran. Nah, ini Pancasila adalah standar moral dan etika dalam menilai setiap tindakan dan keputusan bangsa. Maksudnya begini, segala tindakan, kebijakan, atau keputusan dalam kehidupan berbangsa dan negara dapat diukur kebenarannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu. Artinya, Pancasila adalah standar moral dan etika. Apakah sesuatu itu dapat diterima atau tidak diterima, segala keputusan yang dilakukan khususnya dalam bernegara ini, itu ada standar moralnya, ada standar etikanya, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam menentukan apakah sesuatu tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia atau bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri.
Itulah contoh Pancasila sebagai identitas nasional, tolok ukurnya mengenai kebenaran etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita lihat slide yang berikutnya ya. Oh, ternyata sudah pada slide yang terakhir. Demikianlah pemaparan kali ini ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat pertemuan kita yang ringkas ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi ini, walaupun dengan sangat singkat dan sederhana ya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak seperti biasa, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.